1. Biografi singkat. Nama lengkap beliau adalah Amin Al-Din Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri As-Singkili. Lahir di Singkili, Aceh, Nusantara, tepatnya pada tahun 1024 Hijriah atau 1614 Masehi. Wafat di Kuala Aceh, Aceh Darussalam tahun 1105 Hijriah atau 1693 Masehi. Latar belakangnya, keluarganya tinggal di Singkili, Aceh. Ada riwayat bahwa keluarganya berasal dari Persia atau Arab yang menetap di Singkili. Dia hidup di masa kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam, di mana Aceh menjadi pusat ilmu dan dakwah Islam di Nusantara. Pendidikan dan perjalanan ilmu. Belajar awalnya di lingkungan lokal Singkil dan Aceh bersama ayahnya dan ulama setempat. Kemudian beliau berangkat ke Tanah Suci dan daerah Arab atau Yaman, termasuk Mekah, Madinah, dan Yaman, untuk menuntut ilmu lebih jauh. Majelis Adat Aceh, beliau memperoleh ijazah atau otoritas mengajar dalam tarekat Sufi, termasuk tarekat Satria dari guru-guru di sana. Metode dakwahnya. Pengajaran langsung. Beliau mengajar murid-murid, mendirikan daya atau pesantren, dan aktif dalam kegiatan keilmuan di Aceh. Penulisan karya, menghasilkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab dan Melayu atau Jawa untuk masyarakat Nusantara, sehingga ajarannya bisa diterima luas. Penggabungan aspek syariah atau hukum Islam dengan tasawuf spiritualitas. Beliau tidak hanya fokus pada hukum fikih saja, tapi juga akhlak dan pembersihan jiwa. Posisi sosial keagamaan. Beliau pernah menjabat sebagai Dakli Malikul Adil atau semacam mufti atau kahri tertinggi dalam Kesultanan Aceh. Artinya, beliau memiliki peran penting dalam penegakan hukum Islam dan tata kehidupan masyarakat. Karya utama dan pemikiran Mir'at Ma'rifat Al-Ahkam Al-Syafiyah, buku fikih yang ditujukan sebagai panduan hukum di Aceh. Terjemahan Al-Mustafid, Tasir Al-Quran dalam bahasa Melayu dan Jawi, memudahkan masyarakat memahami Al-Quran. Pemikiran beliau berkait tauhid, akhlak, dan tasawuf. Misalnya, mengajarkan tazkiyat al-nafs, membersihkan jiwa sebagai bagian dari hidup Islam yang sejati. Kontribusi dan pengaruh. Membantu menjadikan Aceh sebagai pusat intelektual dan keagamaan di Nusantara abad ke-17. Ajarannya dan kitabnya menjadi rujukan bagi ulama lain di Nusantara. Perannya dalam pemerintahan dan masyarakat sebagai modeli beliau membantu penegakan hukum Islam dan integrasi antara adat, masyarakat, dan syariah di Aceh. Warisan akhlak, pendidikan, dakwah yang menginspirasi tidak hanya teori tapi juga praktik kehidupan sehari-hari. Kenapa beliau bisa jadi tokoh yang menginspirasi? Karena terdapat aspek kehidupan yang lengkap. Lahir di lokal, belajar di luar negeri, kembali berdakwah, menulis, dan berperan dalam masyarakat nyata. Metodenya yang relevan dengan konteks kita sekarang, ilmu, amal, dan akhlak. Karyanya yang tertulis dalam bahasa yang dekat dengan masyarakat, dalam kurung Melayu atau Jawi, bisa dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Pesan yang bisa kamu angkat di video ini, misalnya belajar terus, hidup dengan akhlak, integrasi ilmu dan tindakan.